Selamat datang di Maluku, sebuah surga tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati dan keindahan alam yang memukau. Namun, di balik keindahan ini terdapat tantangan besar dalam mengelola hutan di era perubahan iklim. Mari kita lihat bagaimana data iklim dan perspektif ekologi dapat menjadi kunci dalam perencanaan hutan yang berkelanjutan di Maluku. Saya Fajar, di sini sebagai pembawa acara, dan pada hari ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang perencanaan hutan di Maluku berbasis data iklim dan berfokus pada aspek ekologi dengan kondisi iklim setempat. Bersama saya dan rekan-rekan saya di sini yang ahli di bidang mereka masing-masing. Baik, kita akan memulainya dengan perkenalan singkat. Hai, saya Gaisanin, biasa dipanggil Ocha. Saya merupakan ahli ekologi dan di sini saya akan membahas terkait dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati di hutan Maluku. Baik, perkenalkan saya Hovan di sini sebagai ahli atau pengamat iklim, dan pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membagikan informasi terkait tren iklim di Maluku dan bagaimana tren iklim ini dapat mempengaruhi ekosistem hutan kita secara umum. Halo semuanya, saya Yoyo, seorang perencana kebijakan lingkungan. Saya akan menjelaskan bagaimana data iklim bisa diintegrasikan dalam kebijakan lingkungan. Hai, saya Mari Faiza dan saya di sini sebagai seorang ahli teknologi. Oke, jadi di sini saya akan memberitahu kalian dan juga membimbing kalian bahwa kemajuan teknologi dan juga penggunaan big data dapat membantu dalam proses pengolahan hutan berbasis data iklim. Terima kasih semuanya. Mari kita mulai dengan Evan. Bisa dijelaskan apa saja tren iklim yang terjadi di Maluku dan mengapa data iklim sangat penting? Tentu saja Fajar, di Maluku kita telah melihat perubahan pola hujan, peningkatan suhu rata-rata, dan kejadian cuaca ekstrim yang lebih sering. Misalnya pada tahun 2016, Maluku mengalami kekeringan yang cukup signifikan akibat fenomena El Nino, yang mana fenomena ini dipengaruhi oleh ketersediaan air dan kesehatan hutan. Data iklim ini sangat penting karena membantu kita untuk memprediksi dan memahami perubahan ini, sehingga kita juga dapat merencanakan langkah-langkah adaptasi yang tepat untuk menjaga ekosistem hutan. Begitu Fajar. Bagaimana perubahan iklim ini mempengaruhi keanekaragaman hayati di hutan Maluku? Baik, jadi bagaimana sih perubahan iklim ini akan mempengaruhi keanekaragaman hayati di Maluku? Nah, perubahan iklim ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati di hutan Maluku. Peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan ini akan mengakibatkan perubahan habitat dan ketersediaan sumber daya alam yang ada pada gilirannya itu akan mempengaruhi flora dan fauna setempat. Contohnya seperti kekeringan yang sering terjadi dan berkepanjangan itu nantinya akan mengurangi ketersediaan air dan makanan, mengancam spesies endemik seperti burung cendrawasih dan berbagai spesies pohon tropis yang bergantung pada kondisi lembab. Selain itu, perubahan iklim ini dapat memicu pergeseran geografis spesies, di mana spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi iklim itu mungkin akan menghilang atau terdesak oleh spesies yang lebih adaptif. Nah, proses ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem,
mengurangi keanekaragaman spesies, dan mengubah struktur komunitas biotik hutan. Perubahan suhu juga dapat mempengaruhi siklus hidup dan pola migrasi spesies. Nah, hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dalam interaksi ekologis seperti penyerbukan dan predator mangsa. Nah, secara keseluruhan, perubahan iklim menambah tekanan pada ekosistem hutan Maluku yang sudah rentan, menekankan pentingnya strategi adaptasi dan konservasi berbasis data iklim ilmiah itu untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di wilayah ini. Kita telah memahami dampaknya. Sekarang, Ocha, bisa kamu jelaskan lebih lanjut tentang dampak ekologis dan yang spesifik dan strategi adaptasi yang bisa kita lakukan? Tentu Fajar, jadi perubahan iklim ini akan memberikan dampak ekologis yang signifikan terhadap hutan di Maluku, di mana perubahan suhu dan pola curah hujan itu dapat mengganggu ekosistem yang sangat sensitif. Salah satu dampak spesifiknya yaitu perubahan komposisi spesies di hutan, di mana spesies yang tidak tahan terhadap perubahan iklim mungkin akan tergantikan oleh spesies lain, sehingga hal tersebut akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, contoh nyatanya yaitu penurunan populasi burung cendrawasih akibat berkurangnya sumber makanan dan habitat yang layak selama periode kekeringan. Selain itu, peningkatan suhu pun dapat mengubah siklus hidup flora dan fauna yang tentunya akan mempengaruhi pola perkembangbiakan dan migrasi banyak spesies. Nah, untuk mengatasi dampak-dampak ini, strategi adaptasi yang bisa dilakukan antara lain meliputi reforestasi dengan spesies yang lebih tahan terhadap kondisi iklim yang dapat diprediksi. Nah, penanaman pohon-pohon lokal yang mampu bertahan di berbagai kondisi iklim dapat membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Selain itu, perlindungan habitat kritis sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies yang rentan terhadap perubahan iklim. Monitoring terus-menerus terhadap strategi adaptasi dan perubahan iklim juga respon ekosistem perlu dilakukan untuk menyesuaikan adaptasi secara dinamis. Penerapan teknologi seperti Geographic Information System atau GIS ini pun dapat membantu dalam memantau kesehatan hutan secara real-time dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi segera. Partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam program edukasi dan konservasi juga sangat krusial untuk keberhasilan jangka panjang strategi adaptasi ini. Nah, benar sekali Ocha. Selain itu, kita juga perlu untuk memantau perubahan iklim secara terus-menerus dan berkala untuk mengantisipasi perubahan lebih lanjut, juga menyesuaikan strategi kita dengan kondisi lapangan yang dinamis. Yuk, bagaimana kita bisa mengintegrasikan data iklim ini dengan kebijakan pengelolaan hutan? Ya, tentunya pertama kita harus mengumpulkan data iklim yang ada, yang terkini, yang terbaru, untuk menentukan kebijakan apa yang sesuai dalam atau pada suatu daerah. Saya ambil contoh untuk penentuan kebijakan zona konservasi yang fleksibel untuk perubahan iklim yang sekarang terjadi. Lalu untuk kebijakan pengelolaan hasil hutan, ada juga kebijakan mitigasi bencana alam. Nah, di sini saya punya satu contoh, saya ambil dari PBB. UNFCCC merupakan kebijakan yang disepakati oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia untuk meresponi perubahan iklim yang terjadi. Bagaimana teknologi dapat mendukung proses ini, Mari? Baik, terima kasih Bung Fajar atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang penggunaan teknologi itu sudah lumayan banyak dan sudah mulai diterapkan ya Bung Fajar, di mana saat ini yang paling banyak digunakan, paling tren lah saat ini adalah penggunaan GIS atau Geographic Information System dan juga Big Data Analysis, di mana dengan kedua metode ini dapat mempermudah, mempercepat dan juga mengefektifkan waktu dalam melakukan perancangan dan juga pengolahan hutan. Dengan platform ini kita dapat membuat suatu simulasi yang memprediksi masa depan, di mana kita dapat memprediksi kondisi hutan dan juga kondisi iklim bahkan sampai 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Jadi ibarat kita bisa tahulah apa yang akan terjadi ke depannya. Dan selain untuk memprediksi masa depan, kita juga dapat mengontrol dan juga memantau secara real time kondisi dan juga perancangan yang dilakukan terhadap hutan yang kita pantau. Apakah ada contoh nyata implementasi data iklim dalam perencanaan hutan di Maluku? Wah, tentu saja ada, Fajar.
Salah satu contohnya adalah program restorasi hutan di Pulau Seram. Di sini ada data iklim yang digunakan untuk memilih spesies pohon yang tahan terhadap kondisi iklim yang tentunya dapat diprediksi, serta menentukan waktu dan lokasi penanaman yang optimal. Selain itu, setelah kejadian kekeringan tahun 2016, program ini juga dimasukkan elemen konservasi air untuk memastikan keberlanjutan secara jangka panjang, gitu. Nah, kami juga mengembangkan kebijakan untuk pencegahan kebakaran hutan dengan berbasis data iklim yang kami peroleh. Dari kebijakan dan data tersebut, kita bisa memperkirakan periode waktu kebakaran hutan akan terjadi dan pencegahannya sudah dirancang, sehingga pengelola atau tim kami terbiasa untuk mengumpulkan data perkirakan kebakaran hutan yang akan terjadi di masa depan, sehingga di masa depan mungkin terjadi kebakaran, kami bisa mencegahnya atau bahkan mengatasinya dengan lebih cepat, lebih efisien. Contoh ya, saya ambil waktu tahun 2019. Pernah terjadi kebakaran hutan di Maluku, dan ya dengan kebijakan dan perkiraan yang tim kami sudah buat. Bagaimana dengan peran masyarakat lokal dan upaya ini? Jadi, peran masyarakat lokal sangat krusial dalam upaya perencanaan hutan berbasis data iklim di Maluku. Nah, mereka ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga hutan, tetapi juga sebagai mitra penting dalam konservasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengetahuan tradisional mereka tentang ekosistem lokal dapat menjadi aset berharga dalam mengembangkan strategi adaptasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, program edukasi yang melibatkan masyarakat lokal sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang betapa pentingnya dampak perubahan iklim ini dan betapa pentingnya kita dalam menjaga hutan. Nah, partisipasi aktif mereka dalam kegiatan seperti reforestasi, pemantauan kesehatan hutan, dan konservasi sumber daya air dapat membantu memastikan keberhasilan program-program ini. Selain itu, masyarakat lokal dapat membantu mengidentifikasi perubahan iklim secara lebih cepat dan memberikan respon yang lebih efektif karena mereka tinggal di wilayah tersebut. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi, kita dapat menciptakan strategi pengelolaan hutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya melindungi ekosistem hutan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu, menggunakan pengetahuan tradisional mereka dalam perencanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan juga berkelanjutan tentunya. Indonesia's forests are some of the most diverse in the world, with a wide variety of plants and animals depending on them for survival. However, over the past few decades, various human activities have degraded large areas of Indonesia's forests. The Bellantara Foundation, in collaboration with Asia Pulp and Paper Sinamas Japan, is committed to restoring forests around its concession area by involving multiple parties, including local communities, partners, and also consumers who use APP products in Japan. Since August 2020, APP Japan and the Bellantara Foundation have been organizing the Forest Restoration Project. This project distributes donations from buyers of APP products in Japan to restore the degraded forest in the landscape area of Ciamsiat Kessel, Bukit Batu, in Riau, Indonesia. Implemented in 4 phases, in 2 years running, the project has restored more than 25 hectares of area with a total donation of more than 4 million yen. The last phase was carried out in Grand Forest Park Sultan Syarif Hasim, or Tahura SSH, an ex-situ and in-situ conservation area of flora and fauna that is utilized for the purposes of research, science, education, supporting biodiversity cultivation, culture, tourism, and recreation. Based on latest field survey conducted in 2019, Tahura SSH has at least 228 species of plants, 27 species of mammals, 136 species of birds, 15 species of herpetofauna.
7 of the mammal species are categorized as threatened or endangered and critically endangered species in the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List, including Sumatran tiger, Sumatran elephant, and sun bear. Di Jepang sudah mulai 3 tahun yang lalu kita kerjasama, kita promosikan sebagian penjualan produk kertas kita salurkan donasi lewat Yayasan Belantara dan untuk tujuan melakukan program-program restorasi hutan ini. Sesuai dengan misi dari UN SDGs tentang pembangunan berkelanjutan, yaitu No One Left Behind, atau perlunya melibatkan semua pihak, kami menggandeng semua stakeholders, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat sekitar, dalam upaya pemulihan hutan di lanskap Diam Siak Kecil Bukit Batu, Riau. Dalam implementasinya, kami memanfaatkan bibit-bibit tanaman asli Riau, serta tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, agar masyarakat tersebut mendapatkan manfaat langsung, sehingga akhirnya mereka dapat ikut menjaga keutuhan hutan yang ada di sekitarnya. Dan saat ini kami sudah melakukan restorasi, rehabilitasi di tahun 2022 lalu, seluas lebih kurang 40 hektar, dan ini meningkatkan produktivitas tanah kami, kemudian produktivitas fungsi hutan untuk kembali hijau. Nah, tentu di dalam melakukan ini kami Dinas LHK Provinsi Riau ataupun UPT KPHP Minas Tahura tidak bisa bekerja sendiri. Kita mesti melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, dan tentu kerjasama yang telah kami bangun dengan Yayasan Belantara ini sangat membantu kami untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan Tahura SSH ini. By restoring degraded forests, we help reduce the impact of climate change, protect wildlife, and create sustainable livelihoods for local people. Together, we can ensure that this forest continues to be sustainable from generation to generation. Join us in our efforts to restore Indonesia's forests. Visit our website to learn more and get involved. Apa rekomendasi kalian untuk masa depan pengelolaan hutan di Maluku berbasis data iklim? Nah, untuk masa depan pengelolaan hutan di Maluku berbasis data iklim ini, kami merekomendasikan agar terus-menerus memperbaharui dan memperkuat sistem pemantauan iklim untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini. Nah, data ini harus digunakan untuk membuat prediksi yang lebih baik dan menyesuaikan strategi pengelolaan hutan secara dinamis. Baik, untuk penutup dari saya, keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan juga implementasi sangatlah penting untuk strategi yang berkelanjutan. Data iklim dalam kebijakan haruslah menjadi standar untuk kebijakan perencanaan hutan di masa depan. Tentunya dalam perspektif teknologi, penggunaan teknologi yang canggih dan lebih maju seperti data analisis, big data, dan juga GIS akan sangat membantu dalam proses pengolahan hutan yang lebih efektif, efisien, dan tentunya tepat sasaran. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini. Jika Anda merasa informasi bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya.